Dolar Amerika Serikat rebound berlanjut lagi pada minggu yang lalu didukung oleh naiknya data inflasi dan juga data retail sales. Dan sobat traders, kita akan lihat bagaimana peluang naiknya dolar indeks ini terutama terhadap USD Japanese Yen yang diprediksi bisa ke 150. Oke, sudah tidak sabar untuk melihat analisa dan peluang-peluang untuk trading minggu ini. Jangan skip video ini, kita lanjut aja untuk melihat analisa dan peluang Forex tanggal 21 sampai 25 Juli 2025. Oke sobat traders, ya kita lihat pada minggu yang lalu berdasarkan data ya, dolar Amerika Serikat mendapatkan dukungan kenaikan yaitu karena data inflasi melesat naik ya. Kita lihat untuk data inflasi di bulan Juni baik itu core CPI ada kenaikan, kemudian CPI month to month di bulan Juni juga ada kenaikan dari 0,1 ke 0,3 dan yang menjadi sorotan adalah data CPI year on year atau tahunan, yaitu bulan Juni 2025 dibandingkan dengan 2024. Ada kenaikan dari 2,4 menjadi 2,7. Ini di luar ekspektasi sobat trader. Kemudian kita lihat juga data retail sales naik ya tajam dari minus 0,9 harusnya naik cuma 0,1 tapi naiknya 0,6%. Dolar indeks mencatat kenaikan mingguan. Oke, kita akan lihat dolar indeks naik 0,66% ya, ditutup di atas 98.00. Luar biasa ya, harga open mingguan waktu itu 97.52 dan ditutup di 98.150. Kemudian kita lihat USD Japanese Yen naik 1% ya dari 147.141 dan close di 148.75. Sempat naik menyentuh 149.176. Dan GBP masih turun ya sama seperti euro. Kita lihat untuk euro tertahan masih di sekitar 1.16 dan untuk GBP sempat turun ke 1.3363 meski di akhir pekan ditutup di 1.3412 atau mencatat penurunan 0,54%. Kita lihat fokus market minggu ini ada cukup banyak data-data yang bisa dijadikan peluang ya buat sobat trader untuk membuat analisa dan juga peluang-peluang trading. Kita lihat pada hari Selasa untuk trading GBP, perhatikan ada BOE Government Bailey ya, dan malamnya ada Fed Chair Powell Speak. Kemudian hari Rabu ada existing home sales, berarti ini ada data Amerika, bisa digunakan acuan untuk pergerakan forex yang semuanya terhadap US dollar. Kemudian pada hari Kamis ada data PMI dan Kamis ini menjadi full data ya. Jadi sobat trader untuk utamanya adalah pada hari Kamis. Kita lihat ada data flash manufacturing di Jerman ini untuk Eurozone. Kemudian flash manufacturing PMI untuk GBP ya dari Inggris. Kemudian yang utama adalah kita lihat yaitu ada pertemuan ECB ya, di mana akan ada keputusan suku bunga, tapi menurut data ya bahwa belum ada perubahan baik itu kenaikan maupun penurunan suku bunga. Jadi hold rate ya untuk ECB. Kita lihat itu akan berpengaruh buat Euro USD. Kemudian malam harinya adalah ada data flash manufacturing PMI. Jadi hari Kamis ini full data. Jadi buat yang trading mata uang utama maka banyak peluang di hari Kamis. Dan di hari Jumat kita lihat ada retail sales GBP dari Inggris dan kemudian durable goods order Amerika ya, ini untuk US dollar. Ya sobat trader, itu adalah fokus market pada seminggu yang akan berjalan, meskipun secara sentimen juga tetap masih melihat secara globalnya adalah perkembangan tarif, di mana tanggal 1 Agustus nanti adalah batas akhir untuk negosiasi tarif Amerika Serikat. Oke, kita akan lanjut dengan analisa teknikal dan peluang-peluangnya. Oke sobat traders, kita awali dengan dolar indeks. Kita lihat pada minggu yang lalu dolar indeks masih mencatat kenaikan. Ya, kita lihat bagaimana rebound berlanjut untuk minggu kedua ya. Kita lihat setelah penurunan pada akhir Juni yang lalu ya, kemudian dalam 2 minggu berikutnya mencatat kenaikan. Kita lihat sini harga penutupan minggu kemarin ya berhasil di atas higher minggu sebelumnya. Artinya ini berarti masih peluangnya solid ya untuk menguat. Oke sobat traders, kita bisa mencari di mana kemungkinan akan ada target untuk kenaikan. Kita bisa cari di sini ya sobat traders. Mungkin di sini bisa juga menjadi support become resistant ya. Ini adalah level sekitar 100 ya. Ini memang masih jauh ya sobat trader.
kemungkinan masih untuk target 2 mingguan. Tapi untuk 1 minggu ke depan kita bisa cari target mingguannya mungkin di sebelah sini sobat trader. Ya, ini adalah 98.900. Ya, 98.900 tentunya kalau indeks dolar naik maka kita lihat ke USD JPY-nya juga akan mencatat kenaikan yang cukup solid. Oke, kita ke USD Japanese Yen. Kita lihat untuk grafik daily-nya sobat trader. Memang saat ini harga masih tertahan ya. Tertahan di bawah 149. Kita lihat 149 di sini adalah zona base ya, zona base. Tapi sobat traders, apabila 149 tertinggi minggu yang lalu adalah 14917 ya. Apabila di break maka bisa jadi minggu ini USD Japanese Yen akan mengincar atau menguji level kunci yaitu 150.00. Dan saat ini kita lihat di awal minggu ini di hari Senin terjadi koreksi turun, maka sobat traders kita bisa menunggu penurunan kemungkinan akan tertahan ya, karena di sini banyak juga resisten become supportnya bisa di 147.600 ya, di sini adalah resisten sebelumnya. Dan kita lihat sobat traders bisa menunggu harga ke 147.600 untuk yang day trade ataupun swing trade. Lalu targetnya adalah ke 150. Oke, kita ke Euro USD. Ya, Euro USD kita lihat bagaimana pergerakannya masih tertahan ya di dalam resisten trendline. Dan sementara penurunan juga tertahan di sini di area base ya di sini, yaitu dengan supportnya adalah di sekitar 1.15900. Kita lihat di sini ya, apabila break 1.15900 maka sudah ditunggu di level ini 1543 ya untuk target berikutnya apabila turun ya. Tapi sepertinya akan menunggu untuk ECB ya pada hari Kamis. Jadi mungkin dari Senin, Selasa, Rabu pergerakannya akan ranging dalam naik turun 100 pip ya. Sementara untuk kepastiannya akan menunggu di hari Kamis. Oke sobat trader, kita ke GBP USD masih cenderung turun untuk GBP USD dan mencatat penurunan ketiga pada minggu yang lalu. Tetapi bisa dilihat penurunannya tidak lebih rendah daripada low di minggu yang lalu ya. Kita lihat sini. Jadi dia gagal break di bawah low ini ya. Jadi penurunan sepertinya dalam 3 minggu sudah mencapai target untuk koreksi gitu ya. Sobat trader berhati-hati apabila mau mencari posisi sell karena di sini banyak rejection ya. Di sini banyak sekali rejection weekly. Kita lihat, hati-hati. Kemungkinan GBP akan kembali untuk menguat. Jadi kita lihat sobat trader untuk peluangnya dari grafik daily. Nah, di sini sobat traders kita lihat untuk grafik minggu yang lalu ya, pada hari Jumat ini ada inverted hammer. Inverted hammer biasanya adalah sinyal untuk membalikan arah. Jadi sobat trader dari posisi tren turun ya, kita lihat bisa jadi ada peluang untuk naik. Dan kalau kita ambil posisi buy, jangan lupa kita membuat satu batasan rugi adalah low pada minggu yang lalu ya. Low-nya adalah 1.3363, sedikit di bawah low dengan target ke 1.3500, target yang terdekat. Oke, sekarang kita ke GBP Japanese Yen atau ke cross pair. Kita lihat cenderung ranging ya sobat trader dalam 2 mingguan dari tanggal 4 Juli kita lihat ranging dengan kenaikan sempat hampir menyentuh 200.00. Itu adalah level psikologis GBP Japanese Yen. Dan saat ini sobat traders memang masih ranging ya dengan di sini resisten become support di sini di 198 dan targetnya level 2000. Jadi kita bisa mencari posisi buy untuk GBP Japanese Yen pada minggu ini adalah di sekitar sini sobat traders. Ya, di sini adalah sekitar 198.200 ya dengan area buy limitnya, lalu targetnya ke 200.00. Masih ada peluang 180 pips untuk trading minggu ini. Oke, demikianlah untuk analisa forex. Ada peluang-peluang di Japanese Yen, kemudian juga di Euro, GBP dan GBP Japanese Yen. Manfaatkan peluang-peluang tersebut tradingnya di Java Global Futures. Sampai jumpa.